Di ibu kota, harga sejumlah bahan pokok yang dipasok dari sejumlah daerah juga mulai merangkak naik. Betul, Rosalin Ocha pagi ini sudah berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ocha, apakah harga komoditas pangan sudah mulai naik? Silakan Ocha dengan laporannya. Niko, Tasya, dan juga Good People, betul adanya kenaikan harga BBM per tanggal 3 September lalu. Ini berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan atau sejumlah komoditas pokok. Dan tepatnya saat ini saya berada di Pasar Kramat Jati, salah satu pasar tradisional terbesar di DKI Jakarta yang menjadi pusat penyaluran atau pusat distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok di DKI Jakarta. Dan Good People, tadi juga sebelumnya saya sempat berbincang dengan beberapa supir pengangkut sayur mayur dan juga kebutuhan pokok yang berangkat dari luar kota menuju Pasar Induk Kramat Jati. Mereka mengatakan sudah ada kenaikan biaya operasional atau ongkos kirim per hari ini sebesar 10%. Di mana contohnya tadi supir yang mengangkut sayur mayur dari kota Bandung menuju Pasar Induk Kramat Jati. Biasanya dalam satu kali kirim ini biayanya Rp1.600.000, kini meningkat 10% menjadi Rp1.760.000. Dan untuk lebih lengkapnya membahas harga kenaikan komoditas pangan, saya akan berbincang dengan Ibu Nunung, salah satu pedagang sembako di Pasar Kramat Jati. Selamat pagi Ibu Nunung. Pagi. Ya. Ibu, per tanggal 3 September Bu, semenjak BBM harganya naik ya Bu. Ini harga-harga bahan pokok apa saja yang ikut naik juga Bu? Harga cabai ikut naik dari keriting merah, rawit merah, sama bawang juga ikut naik sih. Bawang juga ikut naik ya Bu. Nah ini untuk keriting merah dan rawit merah Bu, misalnya kenaikannya ini sekitar berapa Bu? Dari 65 ke 75. Itu 65 Ke 75. itu keriting merah. Untuk rawit merah gimana Bu? Dari 45 ke 50. 45 ke 50. Nah, selain keriting merah dan juga rawit merah yang naik, Bu. Ini contohnya nih, Bu, kalau rawit hijau ini naik atau turun atau stabil, Bu? Rawit hijau turun. Oh, justru turun, Bu ya? Dari 35, dari 40 ke 35. Dari 40 ke 35. Nah, harga-harga yang stabil lainnya mungkin, Bu, ini untuk cabai hijau besar? Standar. Keriting hijau standar sama TB merah standar. Iya, Bu. Nah, ini untuk kentang juga Ibu jual ya, Bu ya? Untuk kentang nih gimana, Bu? Naik 1.000 per kilo. Ini kentang untuk kentang besar dan kecil naik 1.000 ya Bu ya? Ya baik, Good People, tentunya kita berharap harga bahan pokok tetap stabil, dan kalaupun ada kenaikannya ini bisa kemudian naik tidak terlalu dalam jumlah yang atau angka yang signifikan seperti itu. Karena berdasarkan penelitian dari CIPS atau Center for Indonesian Policy Studies, ini jika harga kebutuhan pokok kemudian naik terus dalam jangka waktu yang lama, ini dapat berpotensi untuk mengubah pola konsumsi masyarakat. Misalnya masyarakat akan cenderung untuk membeli kebutuhan pokok dan juga bahan makanan olahan yang kemudian bersifat mengenyangkan dan mengesampingkan nutrisi yang dibutuhkan untuk manusia itu sendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Niko dan Tasya. Rosalin Ocha dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.